Shalom, senang sekali saya kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Masih dari Pastori Jemaat Gloria Ampera, saya menyapa kita, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kita akan merenungkan ketiga bahagian firman Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu Saudara telah membacanya di rumah dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, di hari ini, hari Jumat, namun bukan hari Jumat biasa bagi kita, sebab ini merupakan hari Jumat yang dikenal dalam kalender gerejawi sebagai Jumat Agung. Jumat Agung merupakan hari yang penting atau hari yang bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab di hari Jumat Agung ini merupakan momen bagi kita untuk menghayati karya penebusan Allah lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Berbicara tentang kematian, mungkin ada di antara kita yang pernah mendampingi seseorang di saat-saat terakhir dalam hidupnya, menjelang kematiannya. Tentu tidak mudah untuk melupakan situasi yang terjadi pada saat itu. Seperti apa keadaan orang tersebut sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya? Apakah ia masih sempat untuk mengucapkan kata-kata terakhir atau pesan-pesan terakhir? Kadang ada, tetapi kadang juga ada yang pergi tanpa pesan. Nah, melalui bahan utama renungan kita pada saat ini dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 37, kita mencoba untuk membayangkan bagaimana saat-saat terakhir dari kehidupan Yesus, atau bagaimana saat-saat terakhir menjelang kematian Yesus, seperti yang ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihinya, yang setia menemani Yesus sampai pada kematiannya di Bukit Golgota bersama Maria, Ibu Yesus, dan Maria yang lainnya, seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 25. Dan di saat-saat menjelang kematian Yesus dalam ayat ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jelas dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes ini bahwa ada perkataan terakhir yang diungkapkan oleh Yesus sebelum ia menyerahkan nyawanya. Dan perkataan Tuhan Yesus ini tidak kita temukan di ketiga Injil yang lainnya. Inilah ciri khas, inilah keunikan dari Injil Yohanes. Perkataan Tuhan Yesus tentang sudah selesai, sundunmo, sekaligus menjadi tema renungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, menarik untuk kita pahami apa sih arti dari perkataan Tuhan Yesus ini. Secara sederhana, mungkin kita memahami dalam arti mengakhiri sebuah tugas. Seperti halnya ketika kita telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditugaskan atau yang diamanatkan atau yang direncanakan, pasti dengan lega kita akan berkata, syukurlah, mangkasyamo, sudah selesai. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia telah mengakhiri tugasnya dengan baik, dengan taat kepada kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di atas kayu salib dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini. Belajar dari sikap Yesus ini, kiranya kita pun juga dapat mengerjakan tugas apapun yang dipercayakan kepada kita dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan asal-asalan atau setengah-setengah, dalam arti tidak sepenuh hati, sehingga pada akhirnya juga kita bisa berkata, syukurlah, sudah selesai dengan baik. Terlebih dalam kehidupan beriman kita, semoga kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita di dunia ini dengan baik, tidak dengan setengah-setengah. Yang penting sudah terdaftar jadi anggota jemaat, yang penting sudah berKTP Kristen, bukan seperti itu. Jangan pula mendua hati, apalagi mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus seperti Yudas karena tergiur oleh harta. Karena ketika kita memilih jalan seperti itu, maka sudah pasti bahwa kita akan menuai kebinasaan. Saudara yang kasih, lebih dalam kita akan memahami apa arti dari perkataan Tuhan Yesus ini. Bahwa perkataan Tuhan Yesus di sini sesungguhnya merupakan deklarasi atau pernyataan penggenapan nubuatan, bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi dengan sempurna apa yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus telah menggenapi dengan sempurna apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi tentang hidup,
tentang pelayanan, dan tentang pengorbanan dari Sang Mesias yang dijanjikan itu. Secara khusus dalam perikop yang kita baca pada saat ini, dalam ayat 28 kita membaca tentang ucapan Yesus, "Aku haus." Sesungguhnya ini pun sudah dinubuatkan sebelumnya tentang bagaimana rasa haus yang sangat mendalam, seperti yang ditulis dalam Mazmur 22 ayat 16. "Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku." Mulut Yesus kering, lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. Ini adalah rasa haus yang sangat mengerikan. Namun bahkan dalam penderitaan dan kehausannya itu, Yesus tetap mengingat kitab suci dan menggenapinya. Saudara yang dikasihi, kita semua harus tahu bahwa apa yang dialami oleh Yesus di sini sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya tadi. Sehingga dalam ketidakberdayaannya itu, dia berseru, "Aku haus." Tentu saja bahwa Yesus ketika dia berseru, "Aku haus," tidak berharap untuk dibawakan air minum kepadanya. Karena ia tahu bahwa ia akan diberikan anggur asam bercampur empedu yang bertujuan untuk semakin membuatnya lebih tersiksa, untuk membakar mulutnya, dan bahkan untuk meretakkan bibirnya. Sesungguhnya rasa haus Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah rasa haus kita. Ia menderita menggantikan saudara dan saya yang seharusnya menerima penderitaan atau penghukuman tersebut. Penderitaannya adalah untuk menggantikan penderitaan atau kutuk yang seharusnya kita terima. Karena itu hendaknya kita bersuka cita karena rasa haus kudus dari Yesus telah membeli kita, sehingga kita memiliki hak untuk minum daripadanya dan tidak akan pernah haus lagi. Seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 6. "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Selain itu juga tentang pemberian anggur asam yang juga diminum oleh Yesus adalah juga untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci seperti ditulis dalam Mazmur 69 ayat 22. Yesus meminum anggur asam yang diberikan oleh para prajurit dengan cara mencucukkan bunga karang ke anggur tersebut dan mengunjukkannya ke mulut Yesus. Barulah setelah ia meminum anggur tersebut, Yesus berkata, "Sudah selesai." Inilah perkataan terakhir Yesus menurut Injil Yohanes, yang hendak menegaskan bahwa semua nubuatan tentang Mesias Sang Juru Selamat dunia itu sudah digenapi. Dan setelah ia mengucapkan kalimat tersebut, maka Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati bukan karena kehabisan darah atau karena rasa sakit yang teramat sangat, tetapi Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Itulah sebabnya ketika para prajurit itu datang untuk memeriksa, jangan sampai masih ada mayat yang tergantung di atas kayu salib itu yang mungkin belum mati, sehingga ketika mereka mendapati masih ada mayat yang tergantung itu yang belum mati, maka mereka akan mematahkan kakinya. Tetapi ketika mereka menghampiri mayat Tuhan Yesus, mereka mendapati bahwa Yesus telah mati sehingga mereka tidak lagi mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang prajurit dari antara mereka menikam lambungnya dengan tombak sehingga mengalirlah darah dan air keluar. Dan hal ini pun juga sesungguhnya menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan juga nubuatan dalam Zakaria bahwa mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Soal penikaman yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Nah, saudara punya kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, di sini kita dapat melihat
Yesus mati dengan penuh kesadaran karena ia tahu bahwa misinya di dunia ini untuk menebus dosa manusia sudah selesai. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan tetelestai, yang maknanya hampir sama dengan sundunmo. Dalam bahasa Toraja bukan kata mangkamu yang juga berarti sudah selesai, tetapi menggunakan kata sundunmo, selesai dengan sempurna. Seperti itulah juga bahwa dalam perikop ini Yesus tidak menggunakan kata eteluson yang juga berarti sudah selesai, tetapi dia menggunakan kata tetelestai yang berarti selesai dengan sempurna. Kata tetelestai ini juga bermakna penebusan, bahwa Yesus telah menggenapi dengan sempurna semua tuntutan hukum Taurat. Dia telah membayar lunas utang dosa. Hal itu berarti bahwa perkataan Yesus ini memberikan kepastian kepada kita bahwa dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus. Dosa kita telah dibayar lunas oleh kematian Yesus. Sepanjang kita mau percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya, segala permasalahan kita pun juga telah diselesaikan oleh Yesus sepanjang kita mau berusaha dan berserah kepadanya. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, makna di balik peristiwa kematian Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini juga sekaligus memberikan harapan bagi kita sebagai orang percaya bahwa kematian Yesus adalah peristiwa di mana Yesus turut merasakan penderitaan dan kematian manusia. Bahwa Yesus ikut merasakan penderitaan dan bahkan kematian yang merupakan pergumulan yang paling ditakuti oleh manusia. Yesus seolah mau mengatakan kepada kita bahwa di saat engkau sedang mengalami pergumulan karena berbagai persoalan dalam hidupmu, aku ada bersamamu, aku ada di sana. Di saat engkau mengalami kematian sekalipun, aku ada bersamamu. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut untuk mengalami pergumulan, takut menghadapi pergumulan, ataupun takut menghadapi kematian. Karena Yesus ada bersama kita. Ia menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga menghadapi situasi saat ini akibat wabah COVID-19, virus corona, kiranya kita pun juga tidak akan larut dalam ketakutan atau kegelisahan yang mendalam. Sebab apabila kita malah larut dalam ketakutan atau larut dalam kegelisahan yang mendalam, itu malah akan membuat imun atau kekebalan tubuh kita itu akan menurun. Akibatnya kita akan mudah diserang oleh virus ini. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita dari surat Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keberanian dalam hal ini bukan berarti bahwa kita berani untuk maju melawan corona dengan pasang badan, ya, tanpa menggunakan alat pengaman sedikit pun. Juga keberanian dalam hal ini bukan berarti kita tidak usah taat kepada pemerintah yang sudah menghimbau kita untuk tetap di rumah saja. Melainkan keberanian dalam hal ini dalam arti untuk tetap hidup berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Sebab segalanya telah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib oleh Yesus bagi kita, bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Roh Kudus menolong kita semua